Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Sistem Politik Indonesia. Saya Feral Fadli dan rekan saya. Hai, saya Nur Fadila J. Dari Diantika. Di sini kami akan membawakan materi mengenai bentuk dan sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya silakan simak videonya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara diartikan sebagai sebuah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Bentuk pemerintahan adalah suatu rangkaian politik yang digunakan untuk mengorganisasikan negara dalam menegakkan kekuasaan atas suatu komunitas politik. Dalam perkembangannya, bentuk pemerintah terbagi menjadi beberapa bentuk. Dan berikut adalah bentuk pemerintahan populer yang diterapkan oleh negara-negara di dunia. Monarki. Monarki atau kerajaan adalah sebuah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh seorang raja atau ratu sebagai pemimpin tertinggi suatu negara. Monarki berasal dari bahasa Yunani dari kata monos yang berarti satu dan archen yang berarti pemerintah. Sistem monarki atau kerajaan merupakan sistem pemerintahan tertua di dunia. Beberapa negara yang menganut sistem ini contohnya adalah Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan Eswatini. Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu, tetapi kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang atau konstitusi tertentu. Monarki parlementer adalah bentuk sistem pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu, akan tetapi kekuasaan tertinggi berada di tangan parlemen. Yang kedua adalah autokrasi. Bentuk pemerintahan autokrasi atau otokrasi dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan arti kediktatoran. Diambil dari bahasa Yunani yaitu autos yang berarti berdiri dan kratos yang berarti kekuatan. Autokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan sosial dan politik tertinggi terkonsentrasi di tangan satu orang, yang kekuasaannya tidak tunduk kepada pengekangan hukum eksternal atau mekanisme kendali rakyat yang terregulasi. Contoh negara yang pernah menggunakan bentuk pemerintahan ini adalah Jerman pada masa Nazi, Uni Soviet sebelum menjadi Rusia dan Korea Utara. Yang ketiga adalah oligarki. Oligarki diambil dari bahasa Yunani yaitu oligos yang berarti beberapa dan archo yang berarti memerintah atau perintah. Oligarki merupakan bentuk pemerintahan di mana kekuasaan terletak atau dikendalikan oleh beberapa orang dan juga orang-orang terdekat mereka. Orang-orang ini mungkin dibedakan oleh kaum bangsawan, ikatan keluarga, kekayaan, pendidikan, atau kontrol perusahaan, agama, ataupun militer. Bentuk pemerintahan oligarki ada beberapa macam, antara lain aristokrasi, netokrasi, teokrasi, dan demokrasi. Aristokrasi adalah pemerintahan oligarki oleh kaum bangsawan. Netokrasi adalah pemerintahan oligarki oleh koneksi sosial. Teokrasi adalah pemerintahan oligarki oleh para elit atau pemuka agama. Contoh negara yang pernah menggunakan pemerintahan oligarki adalah Afrika Selatan sebelum era Nelson Mandela tahun 1994. Vatikan dan Iran adalah dua negara dengan pemerintahan teokrasi. Demokrasi. Istilah demokrasi diambil dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Bentuk pemerintahan demokrasi mengacu pada suatu bentuk pemerintahan di mana rakyat diberikan peran langsung dalam memilih pemimpin mereka. Tujuan utamanya adalah tata kelola melalui perwakilan yang adil. Sebuah sistem di mana tidak ada kekuatan atau entitas tunggal yang dapat melakukan kontrol atau praktik otoritas tanpa ada pengawasan. Demokrasi ditandai dengan pemilihan yang adil dan bebas, partisipasi sipil, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Secara umum demokrasi ada dua jenis, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi representatif. Dalam demokrasi langsung, semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Demokrasi representatif atau demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakil untuk berunding dan memutuskan legislatif, seperti dalam demokrasi parlementer dan presiden. Yang kelima adalah bentuk pemerintahan republik. Kata republik berasal dari istilah bahasa Latin yaitu res publica yang secara harfiah berarti masalah publik. Bentuk pemerintahan republik mengacu pada sistem di mana kekuasaan berada di tangan warga negara.
Dalam definisi teknis, bentuk pemerintahan republik adalah negara di mana rakyat memegang kedaulatan rakyat melalui proses pemilihan dan legislatif, serta melalui partisipasi dalam kehidupan publik dan sipil. Pada tahun 2017, ada sekitar 159 negara berdaulat menggunakan kata republik sebagai bagian dari nama resmi negara mereka. Jenis dari pemerintahan republik antara lain republik konstitusional, parlementer, presidensial, republik Islam, dan republik rakyat atau republik sosialis. Republik konstitusional adalah pemerintahan yang kekuasaannya dibatasi oleh hukum atau konstitusi resmi yang berlaku di negara tersebut dan biasanya dipilih melalui pemungutan suara. Dalam sistem republik konstitusional, kekuasaan pemimpin negara atau presiden dibatasi oleh konstitusi. Selain itu, pengawasan secara efektif dilakukan oleh parlemen. Contoh negara yang menggunakan sistem ini adalah negara Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan Indonesia. Republik parlementer adalah pemerintahan republik yang dipimpin oleh parlemen, di mana eksekutifnya diwakili oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara. Contoh negara yang menggunakan sistem ini adalah negara Jerman, Singapura, dan India. Republik presidensial adalah pemerintahan dengan kepala negara atau presiden yang terpilih menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem ini terdiri dari berbagai komponen, di mana masing-masing komponen menjalin kerjasama yang kuat dan memiliki keterikatan satu sama lain yang memiliki satu tujuan dan satu fungsi dari pemerintahan. Contoh negara yang menggunakan sistem ini adalah negara Amerika, Brazil, Meksiko, dan Indonesia. Republik Islam adalah sistem pemerintahan republik yang diatur sesuai dengan hukum Islam. Contoh negara yang menggunakan sistem ini adalah negara Iran, Pakistan, dan Afghanistan. Republik Rakyat atau Republik Sosialis adalah sistem pemerintahan republik yang digunakan oleh pemerintah dari negara-negara dengan ideologi politik sosialisme. Negara ini biasanya identik dengan politik satu partai mereka. Contoh negara yang menggunakan sistem ini adalah Republik Rakyat Tiongkok, Republik Sosialis Vietnam, Republik Demokratik Rakyat Korea atau yang biasa kita sebut dengan Korea Utara. Itulah sedikit penjelasan tentang macam-macam bentuk pemerintahan negara-negara di dunia. Dalam perkembangannya, sebuah negara biasanya menggunakan lebih dari satu atau mengkombinasikan beberapa sistem pemerintahan, menyesuaikan dengan karakter dari kebangsaan negara mereka, sehingga menjadikan ciri khas tersendiri pada negara mereka yang tidak sama dengan negara lain. Semoga. Nah, selanjutnya adalah sistem pemerintahan di berbagai negara. Sistem pemerintahan suatu negara pada umumnya akan memiliki satu sistem dan tujuan pokok yang sudah pasti, yaitu menjaga kestabilan negara yang bersangkutan. Sistem pemerintahan suatu negara harus dijauhkan dari sifat statis dan absolut, sebab nantinya akan ada protes dari masyarakat karena pemerintahannya dianggap memberatkan kaum minoritas alias rakyat kecil. Selanjutnya adalah beberapa penjelasan mengenai berbagai macam sistem pemerintahan yang ada di dunia beserta karakteristiknya. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan presidensial. Berasal dari kata presiden sehingga sistem pemerintahan presidensial meletakkan hubungan fungsional antar lembaga dan pelaksanaannya dipimpin oleh presiden. Sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga dan keempat, pemerintah negara Indonesia menjalankan sistem pemerintahan presidensial secara nyata. Sebelumnya, Indonesia sempat menjalankan sistem pemerintahan demokrasi yang seiring berjalannya waktu mengalami perubahan. Yang kedua adalah sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan ini di mana presiden dan perdana menteri yang berkuasa. Parlemen memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan. Beberapa negara yang melaksanakan sistem pemerintahan ini seperti Malaysia, Jepang, Inggris, Belanda, Singapura, dan sebagainya. Yang ketiga adalah sistem pemerintahan semi-presidensial. Sistem pemerintahan semi-presidensial ini merupakan gabungan dari presidensial dan parlementer sehingga disebut sebagai dual eksekutif atau eksekutif ganda. Yang keempat, sistem pemerintahan komunis. Sistem pemerintahan ini dikendalikan penuh oleh Partai Komunis. Sistem pemerintahan yang masih ada hingga saat ini yakni Korea Utara, Vietnam, Laos, Republik Rakyat Tiongkok, Transnistria, dan Kuba. Yang kelima, sistem pemerintahan demokrasi liberal. Sistem pemerintahan ini
Politiknya menganut pada kebebasan individu, berusaha supaya keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan serta hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Dan yang terakhir adalah sistem pemerintahan liberal. Sistem pemerintahan liberal menganut pada asas kebebasan sebagai landasan penetapan kebijakan. Pemerintah tak begitu banyak menetapkan kebijakan. Mayoritas aktivitas pemerintah negara dijalankan oleh pihak swasta. Liberal atau liberalisme merupakan sebuah ideologi, pandangan filsafat, serta tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berdasarkan prinsip check and balance. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga negara tersebut. Penulisan ini menggunakan metode dalam penelitian hukum yuridis normatif. Penulisan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dianalisis. Pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia. Secara teoritis, kewenangan lembaga-lembaga negara di Indonesia mengarah pada sistem pemerintahan presidensial. Namun, kemudian secara praktik, dalam menjalankan fungsi dan kewenangan, lembaga negara tidak mencerminkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut pemisahan kekuasaan yang ada dalam sistem pemerintahan presidensil, akan tetapi lebih dekat pada sistem pembagian kekuasaan, sehingga ketentuan yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diperlukan kembali upaya penyempurnaan agar secara konsepsional dan praktiknya dapat berjalan secara ideal. Bentuk pemerintahan di Indonesia saat ini adalah republik dengan sistem presidensial. Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia memiliki konstitusi yang mengatur pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pemerintahan di Indonesia juga didasarkan pada prinsip desentralisasi, dengan adanya pemerintahan daerah yang memiliki otonomi untuk mengurus urusan lokal mereka sendiri. Selain itu, sistem politik Indonesia didasarkan pada prinsip multipartai, di mana partai politik memiliki peran penting dalam proses politik, pemilihan umum, dan pembentukan kebijakan. Namun, seperti halnya sistem pemerintahan di negara lain, bentuk dan sistem pemerintahan di Indonesia juga memiliki tantangan dan kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tantangan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan sistem checks and balance dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi. Peningkatan integritas dan efisiensi dalam birokrasi juga perlu terus diupayakan. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan dari kelompok 11 mengenai bentuk dan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.